Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah yang terus kepikiran kamu dan koneksi kalian ke depannya. Jadi selain memikirkan kamu, dia juga memikirkan bagaimana koneksi ke depannya dengan kamu. Itu dalam perjalanannya ya. Kita akan masuk ke pembacaan untuk siapakah dia yang memikirkan kamu dan yang terkoneksi denganmu. Aku akan buka 5 kartu teman-teman. Dan pembacaanku ini nggak bisa selalu sama untuk semua ya. Aku akan ambil 5 kartu dulu. Oke. Aku akan buka dari energi tengahnya. Orang ini terhadap diri kamu itu sangat bergairah ya, temptation. Dia kerap menggoda kamu, teman-teman. Orangnya kerap menggoda kamu. Dia sangat bergairah dengan kamu. Dia di sini mungkin sering juga kayak GR-GRin kamu. Yang pasti niatan dia itu karena memang dia gemes sama kamu, suka sama kamu, ada ketertarikan untuk mau dekat, oke? Kemudian kartu kedua aku buka. Di sini kondisi hubungan kalian mungkin banyak hambatan. Ya, banyak hambatannya ini mungkin hubungan kalian ini banyak direcokin pihak-pihak lain. Sehingga kalian itu banyak mendapatkan kecaman atau bahkan hubungan kalian berpengaruh tuh kayak stuck. Dia kalau misalnya sampai di umur yang sekarang mungkin aja dia kalau bicara itu nggak memikirkan resiko, kayak udah bodo amat. Misalnya kamu marah, kamu gimana, tapi dia tuh jeblos aja gitu loh. Mau dia modelnya bercanda atau modelnya serius, dia nggak peduli perasaan kamu itu tersinggung atau enggak, karena memang kalau bicara suka nyenyes ya. Tidak sungkan-sungkan untuk mengutarakan apa yang ada di pikirannya begitu saja tanpa filter biasanya. Dan ini nih sebetulnya yang ngebuat hubungan kalian jadi kayak genderang perang ya, tertabuhkan genderang perang gara-gara ini. Bisa aja dia punya adik wanita. Adik wanitanya ini bisa aja dominan, oke? Kemudian hubungan kalian itu lambat banget teman-teman ya. Aku nggak tahu, mungkin ada yang LDRan. Mungkin juga ada yang berusaha untuk datang lagi, cuman kondisinya fisiknya mungkin gak deket sama kamu, tapi sinyal dari dia tuh udah datang, oke? Kemudian yang terakhir di sini ada kartu King of Diamond. Kalau secara wajah mungkin bisa aja ya dari perangai atau apa dia lebih ke ayahnya gitu. Jadi dia lebih demen sama ayahnya, panutan dia tuh ayahnya. Dia sendiri ini adalah kalau dia laki-laki umurnya itu sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Kalau dia wanita bisa aja sepantaran atau lebih muda. Tapi itu umur nggak jadi masalah. Yang penting mereka sama-sama money minded. Kerjanya tuh cari duit aja. Ya, orangnya suka bekerja. Walaupun dia nganggur, dia mau hidup enak. Bukan nganggur, maksudnya dalam keadaan diem ya, dia terbiasa hidup enak gitu, bukan nganggur, maksudnya dia suka bekerja tapi nggak ngoyo. Kemudian kita akan cek bottom of deck-nya. Materi jauh nih ya. Seputar masalahnya adalah masalah yang muter-muter banget, itu masalah keuangan. Aku nggak tahu sih. Tapi semenjak pandemi ya, kenapa ya aku bacain orang itu rata-rata loh yang buat kalian drop dalam pasangan, ya berpasangan, rencana gagal, ketemuan, pasti masalah duit. Ini kapan sih kita keluar dari masalah materi ini?
Apakah setelah Pilpres 2024? Semoga nggak gimmick ya. Aku butuh pemimpin yang berjuang gitu, berjuang untuk kita semua. Kenapa jadi ke politik? Oke, kita akan masuk ke pembacaan. Apa yang sekiranya orang ini benar-benar konsentrasikan atau pikirin kamu ya, tentang kamu, apa yang terus kepikiran di dalam benaknya terhadap kamu. Aku akan ambil satu dulu di sini, nanti baru kita akan buka. Dan untuk apa yang dia pikirkan mengenai koneksi hubungan kalian ya. Nanti ini kita buka, kita simpen dulu. Aku save energinya, semoga energinya jadi energi baik ya. Kalau jelek jadi baik, kartunya gitu. Oke. Di sini aku ngelihatnya dia banyak stres. Aku nggak tahu teman-teman, tapi banyak banget nih faktor eksternal yang mungkin membuat hubungan kalian itu bersitegang sekarang ini. Itu yang dia pikirin. Entah baru-baru ini dia buat kamu kecewa atau minta tolong sesuatu sama kamu, mungkin mengenai masalah materi yang kamu sebenarnya kayak nggak ikhlas ngeluarin mungkin, atau bagaimana aku nggak tahu ya. Tapi kartu Five of Swords di sini sempet ada kemarin itu konflik atau adu argumen. Ini kayak bener-bener gloomy. Aku lihat ininya, energinya dia nih gloomy ya. Kemudian kita lihat yang terdalamnya. Semakin aku masuk ke bawah, berarti masuk ke dalam alam bawah sadar. Oke, di sini yang aku pikirkan, dia di sini ada rasa bersalah sama kamu teman-teman, karena sebetulnya dia itu tidak mau mengganggu ketenangan kamu. Maksudnya dia punya masalah, tapi dia nggak mau terlalu melibatkan kamu sebetulnya. Cuman di sini dia itu kayak nggak tahu harus kayak minta tolong sama siapa, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini, masalah internalnya dia kalau tanpa bantuan kamu. Itu sih yang aku bisa baca dari 4 kartu ini ya. Nih, kartu Knight of Wands menunjukkan perkataan yang diberikan itu sesuatu yang immature. Ya, ini kayaknya sih genderang masalah keluarga, teman-teman. Sesuatu yang dikatakan ke kamu, tapi memang nanti responnya, atau baru-barusan ini ya, meresponnya tuh nggak enak buat kamu gitu loh. Tapi di sini ini dilakukan untuk mungkin save family, karena dia sayang sama keluarganya. Nggak bisa berpikir panjang. Ini kalau nggak resonate sama semua warga nggak masalah, karena aku nggak ngebacain kisah cinta satu persatu ya. Kalau mau nanti silakan klik tombol di kolom deskripsi bagaimana kalian bisa hubungin aku ya, untuk personal secara pribadi. Dan itu berbayar sifatnya teman-teman, nggak gratis. Kalau misalnya ada yang nanya, Kak, kalau misalnya kenapa sih nggak gratis aja? Ya kalau misalnya aku bayar baca gratis, nggak ada energi yang aku keluarkan. Aku nggak ada kewajiban juga untuk ngasih tahu yang benar sama kamu. Suka-suka aja, nggak pakai konsentrasi. Ya baca juga suka-suka gitu. Nah di sini yang saya bilang ya, orang ini itu dia tuh punya komitmen sebetulnya untuk punya komitmen atau untuk memastikan semuanya tuh bisa terkendali dan aman gitu loh. Walaupun memang rasanya kayaknya dia ngorbanin kamu. Baru-baru ini ada nggak? Coba kalian komen di bawah. Kalau misalnya benar, ada nggak baru-baru ini kayak minta bantuan secara dadakan dan mungkin nominalnya besar? Karena aku lihat di sini kan 3 kartu ini ada kayak masalah materi dari kejauhan. Aku nggak tahu ya bener apa nggak. Cuman tolong di komen kalau ada 1-2 orang, aku sangat apresiasi sekali.
Pokoknya selain masalah materi, mungkin masalah keluarga. Yang pasti dia sedang menghadapi masalah materi yang besar banget, entah itu terkaitannya sama keluarga, mungkin hutang keluarga. Karena aku ngelihatnya dia ini kayak ada rasa bersalah yang besar sama kamu. Kenapa? Karena kayak dia tuh harus membuat satu keputusan yang cepat, dan itu orangnya dia rasa ke kamu. Gitu, teman-teman. Nah, terus di sini yang aku bisa lihat adalah apa ya? Yang dia akan lakukan mungkin di sini. Dia ingin menjaga sebuah komitmen di mana kedepannya dia kayak nggak akan lupa bahwa kamu tuh pernah ngebantu dia. Bisa jadi nanti apa yang telah kau keluarkan di sini dia yang akan provide kamu. Nih, ada kartu King of Pentacles. Dia akan ganti semuanya dengan segenap jiwa raganya, entah ngebayarnya bagaimana. Tetapi kemarin ini memang ada permasalahan yang membuat dia itu kayaknya sudah mengecewakan, dan dia hanya bisa minta maaf karena melibatkan kamu. Apapun ini masalahnya, teman-teman ya. Aku agak ngeri sih sebetulnya kalau kita tuh terlalu involving dalam satu kondisi keuangan orang lain. Itu aku paling takut sebetulnya. Ya, jadi aku kayak intoleran gitu. Saya melihat memang di sini kartu 5 sword ini sesuatu yang mengecewakan kamu banget. Dan jujur aja ini terkait dengan keluarga, teman-teman, yang aku bisa lihat. Dan dia ini harus berpikir cepat, mencari sebuah cara bagaimana keluarganya itu nggak kenapa-kenapa. Aku takutnya ini adalah masalah hutang ya. Sehingga dia nggak tahu minta bantuan sama siapa. Baru-barusan ini, coba kamu komen 1-2 orang. Kalau misalnya enggak, berarti masalah keluarga lain. Ya, masalah yang terkaitan memang dengan keluarga. Ya, bisa jadi orang ketiga atau apapun, tapi itu bukan yang utama yang aku bacain di sini. Ini karena ada kegagalan yang aku lihat. Sehingga kegagalan yang dilakukan untuk memenuhi perputaran keuangan, terutama untuk keluarganya itu, jadi kayak ngelibatin kamu. Dan itu jujur aja dia dengan berat hati banget melakukan ini ya. Tapi gini, teman-teman, saya nggak tahu kamu seberapa ikhlas ya, karena kan kita juga dari masa resesi itu juga belum tentu bisa sama keuangan kita. Jadi please, kalau mau membantu atau prioritasin yang benar-benar untuk kehidupan kamu dulu dan anak kamu, kalau misalnya kamu punya anak ya. Kalau pasangan itu sebenarnya bukan kewajiban kita untuk ngebantu sih. Ini pribadi aku ya. Mereka harus bisa mengendalikan sendiri keuangan, karena kita nggak bisa mencampurkan masalah keuangan dia dengan kita. Gitu. Nih, ada kekecewaan yang aku rasa dari kamu, dan mungkin ya kamu tuh udah rasanya pengen mau pergi. Karena aku lihat lagi-lagi nih, kamu kerja keras, terus mungkin uang hasil kerja keras kamu harus mau nggak mau kamu berikan ke dia. Bisa jadi ya, jadi kamu kayak mau letting go, maksudnya walking away dari orang ini sih. Itu yang aku tangkep ya. Itu yang mungkin dia pikirkan, takut kamu juga mau walking away dari dia. Kemudian reaksi dia bagaimana ini. Jujur ya teman-teman, aku bilang di sini dia itu akan coba untuk berpikir lebih luas lagi ya. Setelah kamu mungkin menolak atau kamu kecewa, ada pertengkaran, dia jadi berpikir bahwa dia memang harus menyelesaikan masalahnya sendiri sih. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanti mau walking away dari orang ini karena memang gak ada kemajuan, ya nggak masalah. Itu kan semua yang sudah dia create sendiri, itu yang buat kita ilfeel atau buat kamu ilfeel gitu, nggak masalah kataku ya. Tapi jujur aja di sini, apapun pandangan kamu tentang dia,
Dia di sini ada rasa bersalah, dan kedepannya ada keinginan dia dan sangat dipastikan dia ingin mengganti dan melindungi dengan suatu saat nanti kalau misalnya uangnya sudah terkumpul baik lagi. Cuman kita wallahu alam nggak tahu kapan, karena aku ngelihat orang ini, saya nggak tahu ya rezekinya dia ini tuh kayak dikit-dikit gitu, cuman mengandalkan dari relasi atau bantuan. Ya gimana mau bayar kamu, logika deh, daripada kamu sulit-sulit dan lain-lain, mendingan dipikirin lagi gitu ya. Ini kita udah baca round pertama, kemudian kita akan masuk ke pembacaan apa rencananya ke hubungan ini ya, apa rencananya di hubungan ini. Berat juga ya. Dia mau serius sama kamu ke depannya. Dia percaya kamu sama dia tuh bisa menjadi satu. Itu maunya dia. Dalam hati terdalam sebetulnya dia nggak mau terlalu diberatkan kapan, tetapi di sini dia tidak mau membiarkan kamu pergi. Dia nggak punya tenaga, dia tidak cukup ada tenaga untuk datang ke kamu, tapi dia tetap nggak mau ngelepasin kamu. Itu energinya. Tapi pengen dia memiliki satu fantasi yang sebetulnya itu belum tentu bisa dipastikan kapan ya. Namun niatan dia untuk serius di hubungan ini tuh ada pasca dia lepas dari masalah pribadinya dia atau masalah internalnya dia sendiri. Trust me teman-teman, aku yakin 10.000% bacaan kita itu pasca pandemi, entah kalau Indonesia udah mulai baik lagi ya karena ini global, pasti akan memper ke masalah ekonomi. Itu pasti, dan itu aku juga sudah muak bacainnya. Tapi aku harus baca dari sisi itu. Kenapa? Supaya kalian itu bisa terbuka gitu loh. Ya, terbuka bahwa cinta itu dan uang harusnya memang harus berjalan seimbang. Gak ada namanya cinta itu jalan, uangnya gak lancar, pasti berantem. Masa orang makan cinta terus? Makanya kenapa kamu lihat kayak misalnya abang Gojek di TikTok itu harmonis-harmonis, karena ya mungkin wanitanya juga sama-sama kerja, uang itu juga kerja dari hasil kerja keras dan membahagiakan, walaupun cuma jadi abang-abang seleb gokar ya, seleb Gojek ya. Tapi mereka bahagia, bisa ngidupin ini itu karena ada perputaran uang. Oke. Di sini kedepannya sebetulnya gimana sih? Dia akan sangat tahu bahwa kamu pasti akan kecewa karena kamu tidak mendapatkan kualitas pasangan yang mungkin bisa bisa seimbang sama kamu gitu. Kamu pasti akan banyak kecewa. Tapi sebenarnya bagaimana dia nanti bisa merencanakan hubungan ini bisa berjalan, dia akan menyelesaikan masalah-masalahnya dulu karena dia punya keinginan banget nih untuk membalas semuanya yang telah kau berikan kepada dia. Ya, aku hanya berharap kalau misalnya cinta kalian abadi di sini, kalian bisa bersatu. Semoga masalah-masalah materi, masalah eksternal atau masalah internalnya dia itu bisa teratasi secepat mungkin. Nah, yang dia pikirkan adalah dia kan inginnya ini ya. Dia inginnya memang jadi dan dia bisa membalas. Tetapi pada kenyataan ya mungkin kau akan berpikir ulang gitu. Dia ada ketakutan bahwa kamu yang mau berpisah sama dia karena sangat kecewa dengan banyak menerima hambatan gitu. Karena banyak menerima konsekuensi yang harus kau jalani. Jadi hubungan kalian itu tidak mudah. Maka kamu bertahan atau tidak? Itu. Dia punya pikiran yang mengandai-andai yang belum tentu terjadi ya.
kamu ninggalin dia. Dalam hal ini dia sangat percaya sebetulnya dengan sampai di sini ya. Dia tuh sudah memutuskan bahwa kamu tuh adalah orang yang akan diseriusin ke depannya. Dia hanya ingin sharing, mensupport, saling memberi, saling menerima hanya dengan diri kamu, teman-teman. Yang dilakukan dekat adalah dia akan berencana tanpa harus banyak bicara ya. Dia akan menurunkan ego dan dia akan coba untuk mengubah kehidupannya, membuat perencanaan lebih baik supaya kamu juga nyaman sama dia, dan dia agak nurunin egonya dia di sini. Itu yang aku bisa jelaskan dalam tema kita sekarang ini, teman-teman ya. Semoga ya ini jadi jodoh kamu. Semoga jadi jodoh kamu, walaupun jodoh kamu tuh kayak apa ya, banyak rintangannya. Di sini aku akan eliminasi 2 huruf yang mewakili inisial dia. Silahkan kalian cek satu persatu. Kira-kira ini teman-teman yang aku bisa sampaikan kepada kamu. Semoga pembacaan malam ini bisa memberikan berkah dan rahmah dan juga optimis untuk kita semua. Sehat selalu, selamat beristirahat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.